Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Glory, glory, glory. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang hanya dielu-elukan siang hari ini. Enggak ada yang lain Tuhan. Enggak ada yang lain tujuan kami datang siang hari ini. Untuk itu Tuhan, siang hari ini kami bawa hati kami bawa telinga kami bawa pikiran kami bawa seluruhnya dalam hidup kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, termasuk hamba-Mu, firman-Mu merubahkan setiap kami. Supaya kami hidup gak sama lagi Tuhan. Supaya kami hidup selaras, seturut dengan kemauan-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, bantu setiap kami. Cengkram hati kami Tuhan, semuanya Tuhan. Kuasa-Mu saja menaungi seluruh ruangan ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih biar firman-Mu bermaterai dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom semuanya, shalom, shalom. Colorful ya hari ini. Oke, ya teman-teman terima kasih buat, saya sampaikan buat Gereja Tuhan di tempat ini, buat gembala yang dan pembina, pemimpin semua yang mempercayakan siang hari ini untuk saya share sedikit apa yang jadi isi hati Tuhan, dan jauh sebelum itu saya udah diberkati dulu lewat apa yang saya ingin share sama teman-teman. Siang hari ini saya bukan mau menggurui, saya hanya mau share, berbagi dari sekian banyak yang Tuhan udah kerjaan dalam hidup anak-anak Tuhan. Amin ya. Tadi kita doa persiapan itu kita nyanyi lagu mengiringmu seumur hidupku. I have decided to follow Jesus. Saya berpikir Tuhan, ini benar nggak ya? Apa ini cuman lip service saja? Mengiring Tuhan seumur hidup itu tuh serius loh, itu hal yang gak mudah, hal yang gak gampang, tapi kita gampang buat nyanyi itu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. So kalau kita gak benar-benar hidupi lagu demi lagu, kata demi kata, kita hanya bernyanyi buat Tuhan. So siang hari ini aku mau bawa satu share yang berjudul Ministration of Righteousness. So tema tahun ini adalah tema tentang kebenaran ya teman-teman. Siang hari ini kita mau belajar, di dalamnya nanti akan diulas dua tokoh yang kita sama-sama mau belajar. So kalau kita paham konsep ini, I believe hidup kita berubah. Pasti hidup kita berubah teman-teman. Saya kemarin merenungkan sepekan ini apa ya, Tuhan mau ngomong apa ya, Tuhan mau share apa ya. Saya juga bukan lulusan sekolah Alkitab, tapi saya belajar dengar, baca, kulik apa ya Tuhan yang betul-betul Tuhan pengen sampaikan buat teman-teman di tempat ini siang hari ini. Oke, next, ya slide pertama ini dari Galatia 5 ayat 22-23. Siapa yang dari kecil sekolah minggu teman-teman? Ya, sebagian sekolah minggu. Tentu ayat ini udah gak asing ya teman-teman ya. Bunyinya gini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, tanpa lihat ini ada yang hafal gak teman-teman? Ayo, saya challenge. Ada yang hafal nggak? Coba angkat tangan yang hafal. Sedikit. Ini ada lagunya loh teman-teman sekolah minggu. Ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus murahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan saan diri. Hafal, oke.
Cukup baik ya sekolah minggunya, rapotnya bagus. Oke, Galatia ini ditulis sama Rasul Paulus dalam pelayanannya teman-teman. Nah, tapi berapa banyak sih yang mengerti bahwa menurut kalian this is love? Seberapa banyak yang bilang ini kasih, ini cintanya Tuhan? Bukan teman-teman, ini buah dari kasih itu teman-teman. Rasul Paulus menjelaskan bahwa buah dari kasih, impact dari kasih itu kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, dan lain-lain. Salah satunya apa? Kesabaran. Ya, sabar itu tuh senjata yang paling ampuh, weapon kita untuk dalam mengalami prosesnya Tuhan. Siapa yang hari ini diproses? Semua diproses lah teman-teman, termasuk saya juga diproses tiap hari sama Tuhan. Tapi kesabaran itu senjata yang paling ampuh, buah-buah roh yang paling ampuh yang Tuhan kasih buat kita, untuk kita pakai itu teman-teman, setiap kali menghadapi masalah. Tapi nggak jarang juga, dan bahkan sering, sabar itu cuman lip service aja, kayak kita nyanyi lagu tadi, gampang. Sangat gampang. Seringkali kalau kita ketemu masalah minimal. Kita gini, sabar. Aduh. Diresein orang, dikecewain orang, dibohongin orang. Minimal respon kita sabar. Tapi belum tentu kita sabar teman-teman. Setuju nggak? Itu reaksi aja. Tapi belum tentu itu isi hati kita teman-teman. Setuju ya, termasuk saya loh teman-teman. Ya, seringkali, tapi kita tahu bahwa itu bagian dari yang Tuhan ingin lakukan. Ya, kami kemarin kompak, tiap kompak tuh kita sharing satu dengan yang lain, belajar apa, dapat apa, diberkati apa dalam sepekan ini. Nah, istri saya cerita sederhana, dan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tema khotbah siang hari ini. Tasya cerita bahwa seringkali dia juga kesel sama hari-hari dia yang ternyata dia kurang cukup sabar teman-teman. Hari itu saya biasanya juga pergi kerja sendiri gitu ya. Nah hari itu udah anak sekolah nggak sibuk, Tasya bantu untuk antarlah sana sini gitu supaya aku bisa telepon, WA dan lain-lain. Nah dalam perjalanan sepanjang hari itu tiba-tiba ada orang yang telepon maki-maki, marah-marah gitu ke saya. Saya nggak loudspeaker teman-teman, karena saya tahu setiap kali yang begitu-begitu nih, Tasya istri saya tuh suka kesel sendiri gitu. Saya pikir, wah ini kalau saya loudspeaker saya bisa makin kesel juga. Tapi saat itu adalah saya juga kepancing dan saya melakukan hal-hal yang di luar kontrol. Nah, jadi suasananya kurang baik sampai akhirnya, tapi saya bisa cukup rileks menghadapi itu. Ya fokus ke yang lain-lain juga masih harus dihadapi ya. Tapi setelah itu Tasya cerita bagaimana, boleh dong kasih bagaimana tipsnya supaya jadi lebih sabar, kata Tasya gitu. Sebetulnya buat saya bisa untuk tidak sabar. Jadi sebetulnya nggak ada tips khusus. Nah, moto tipsnya nanti kita ulas ya teman-teman. Bahwa sebetulnya nggak ada yang spesial dari bagaimana saya belajar sabar atau tenang menghadapi sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Sakit teman-teman, tapi it's a process dan show must go on lah. Nah, kita mau belajar ya nanti bagaimana caranya Tuhan memproses kita untuk jadi lebih, salah satunya sabar. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh ditampilkan teman-teman ya, 1 Korintus 10 ayat 13, ayat 4 sampai 13. Nanti teman-teman boleh baca full ya. Atau kita baca full aja yuk. Boleh ada yang bacain ya teman-teman ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 10. Ini masih dalam perjalanan pelayanannya siapa tadi? Rasul Paulus. Oke,
1 Korintus 13 ayat 4. Tadi ayat 4 kan benar? Ya. Yuk sama-sama yuk baca yuk biar nggak ngantuk. Yuk 3, 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Terus, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Pembuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, sampai sini aja teman-teman. Bahwa sebetulnya ini yang Rasul Paulus sampaikan yang sebagai bukti cerminan kasih itu loh. Kita sering baca ya teman-teman bahwa Rasul Paulus tuh, oh Tuhan, aku ini mengasihimu Tuhan, aku ini mencintaimu Tuhan. Nah ini bukti cerminan yang Rasul Paulus sampaikan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan sebagainya. Nah di tengah tadi kita belajar untuk lebih sabar teman-teman, bahwa ternyata Tuhan tuh izinkan ya masalah itu datang sepaket dengan jalan keluar teman-teman. Yuk 1 Korintus 10 ayat 13 bilang ini. Saya bacain ya. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatan kita ya teman-teman. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini kuncinya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. So, masalah itu selalu datang satu paket dengan jalan keluar teman-teman. Ya. Teman-teman bisa beli McD drive-thru. Dia akan sarankan bahwa beli paket, ya, beli makan, nasi, ayam, pasti sama minum. Kalau enggak seret teman-teman. Ya, dia tahu bahwa setiap kali makan berat dikasih minum supaya apa? Kita mengalami kelegaan. Tuhan juga sama, Tuhan kasih problem nih. Tapi tenang, Tuhan kasih jawaban bahwa setiap kali ada masalah, Tuhan kasih apa? Jalan keluar. Ini satu package yang nggak bisa dipisahin teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang ngadepin masalah dan seakan-akan kesabaran kalian habis, pengharapan kalian habis, tenang dulu teman-teman. Jawabannya tadi, bahwa selalu ada paket spesial dari Tuhan, selalu ada jalan keluarnya, amin. Oke, nah seringkali kita ini yang salah paradigma bahwa ternyata ketika Tuhan ngajarin kita sabar, ketika Tuhan ngajarin kita untuk punya buah-buah roh, kita salah artikan teman-teman. Ketika Tuhan datengin masalah, menurut kalian yang mau dirubah itu masalahnya atau kitanya? Menurut teman-teman, kalau Tuhan nih kasih problems, yang Tuhan mau kasih rubah tuh masalahnya, dibuang, singkirkan, atau Tuhan mau rubahin kitanya? Kitanya ya teman-teman ya, supaya apa sih? Supaya jadi lebih kuat, supaya jadi lebih tough, supaya jadi lebih gak gampang goyah teman-teman. Jadi Tuhan bukan datengin masalah tanpa tujuan. Kalau dia titipin masalah, mesti hati-hati teman-teman. Kalian mesti tahu bahwa Tuhan mau bikin apa dalam hidup saya. Tuhan mau rubah apa? Tuhan mau rubah karakter apa yang masih gak baik dalam hidup saya. Tapi kalau kalian hadapi semua masalah dengan tidak sabar, kalian tidak taruh kasih di situ, kalian akan end up stres. Doa kalian akan sebagai yang kalah terus. Tapi kalau ada masalah datang, kalian berdoa dalam posisi yang menang teman-teman. Tuhan, terima kasih buat masalah. Aku sudah melewatinya, aku sudah menyelesaikannya bersama Tuhan. Tapi kalau kalian datang pada Tuhan, Tuhan, kasihan aku Tuhan. Kasihan aku lah Tuhan, tolong Tuhan. Kalian berdoa di posisi yang kalah teman-teman. So anak-anak Tuhan harus upgrade, yuk upgrade. Besok-besok kita berdoa dalam posisi yang menang. Jangan dalam posisi orang yang kalah teman-teman.
So kalau kalian praktekin, wah hidup kalian berubah teman. Masalah itu boleh datang silih berganti. Tapi kalian nggak akan berlarut oleh masalah itu. Sebab Tuhan udah, 1 Korintus tadi udah jelasin ya, bahwa Tuhan sediakan jalan keluarnya. Jadi jangan berontak. Kalau kita terus berontak, ngerti gak sih? Terus kasih masalah, tabrak lagi. Kasih masalah, tabrak lagi. Kasih masalah, tabrak lagi. Percaya teman-teman, padang gurun kalian gak akan selesai. Kalian muter-muter aja. Gak selesai teman-teman. Masalah kalian gak hilang-hilang. Kalian akan terus nggerutu sama Tuhan bahwa, kapan Tuhan, kapan? Gimana Tuhan? Ya apa Tuhan? Pasti doa kalian begitu. So kalian jangan berontak, lembutkan hati kita setiap kali Tuhan titipkan masalah, Tuhan titipkan jalan keluar. Karena dengan begitu kita baru naik kelas teman-teman. Dengan begitu baru kitanya yang diubahin, bukan masalahnya yang diubahin. Ya, saya ngedidik anak-anak saya juga gitu. Ada sesuatu yang susah, hadapin. Capek Dedi, ini Dedi, hadapin. Kalau saya bantu dia untuk saya bawa masalah dia dan saya selesaikan masalah dia, suatu saat anak-anak saya akan lumpuh teman-teman. Dia terbiasa untuk dibantu, dia terbiasa untuk nggak kuat. Tapi kalau dari kecil, dari kita nih, anggap kita kerohaniannya kita dari kecil sampai nanti dewasa. Ketika kita terbiasa menghadapi masalah, enteng teman-teman, hadapin, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dari situ kita naik kelas. Ya. Kalau di tengah problem, teman-teman pasti ya, buktikan teman-teman. Orang yang dalam masalah, kecenderungannya adalah ngelihat sesuatu, semuanya juga jelek ya teman-teman ya. Bahkan hal-hal baik dalam diri kita yang Tuhan percayain aja kita bisa anggap itu jelek. Kita nggak ada rasa ucapan syukur. Kita bisa lihat rumput tetangga itu tuh lebih hijau, setuju ya? Sering ya, sering banget. Sering banget. Kenapa? Karena hatinya nggak beres. Kita belum bisa memaknai kasih itu teman-teman. Dari sisi si Rasul Paulus tadi sampaikan. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa, oh rumput tetangga hijau nih. Yang Tuhan mau rubah, bukan rumput kamu dicabut terus dibuang ganti rumput yang baru. Yang Tuhan mau rubah apa? Nah, hidup kita. Benerin cara nyiremnya. Paham ya teman-teman ya? Kalau kalian stres dan bongkar, ganti yang baru. Nah, beli aja rumput palsu tuh hijau terus teman-teman. Tapi kalau kita menyelami maksud dan isi tujuan Tuhan, untuk sesuatu yang baik, lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Kalau belum benar, belum dapat, belum nyampe pikirannya, cek sama Tuhan. Berarti ada something wrong yang Tuhan mau beresin dalam hidup kita. Oke, next. Nah, ini mah udah ribuan kali lah kita dengar ya teman-teman ya. So, dengan segitu banyaknya dengar, ini jadi belief system kita ya. Setuju ya? Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dengan segenap akal budimu. Nggak usah dikasih tahu juga udah hafal teman-teman. Sekolah minggu ranking bagus. Ini udah melekat lah di pikiran kita teman-teman. Tapi seringkali kita coba nggak sih untuk praktekin nasihat ini, kasihilah Tuhan dengan apa? Segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Jawab deh teman-teman. Lebih banyak berhasil atau lebih banyak gagal? Lebih banyak gagal ya. Kenyataannya lebih banyak gagal teman-teman. Ketika saya nggak memahami konsep ini, saya banyak gagal. Saya berusaha coba untuk Tuhan, aku mau sayang Tuhan. Aku mau dengan segenap hati jiwa. Tapi jatuh lagi nih teman-teman. Jatuh lagi. Gimana dong? Jatuh lagi. Tapi saya udah berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan lain-lain. Sampai akhirnya saya end up. Karena ini udah di belief system kita teman-teman. SMP, contohnya saya sendiri bahwa saya bukan anak yang
Saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi ya puji Tuhan nggak yang sampai berandalan gimana sih. Tapi masa remaja saya itu terpengaruh dengan pergaulan sampai akhirnya menurut saya buang waktu untuk hal-hal itu dan masa SMP saya jadi sia-sia. Sampai papi mami saya jadi saksi hidup bahwa saya sering berjam-jam dipanggil di meja makan, diajak ngomong berjam-jam. Dan saya nggak ngerti, papi saya ngomong apa gitu saya nggak ngerti. Dan saya terus berlaku hal-hal yang mungkin mengecewakan hati papi mami saya. Sampai akhirnya hari demi hari Tuhan bawa ke satu keadaan di mana papi saya nggak pernah berhenti berdoa buat saya. Doain, tumpang tangan, Indra jadi anak yang gini gitu. Tiap waktu, tiap pagi kita mau sekolah juga tuh, papi saya selalu doain saya. Sampai mungkin papi saya merasa bohwat juga gitu. Sama, ketika saya juga berusaha untuk mengasihi Tuhan, saya bohwat sendiri teman-teman. Saya nggak ketemu konsep dari esensi bagaimana saya mengasihi Tuhan. Ya, bertahun-tahun diajarin tuh di sekolah minggu. Karena apa? Mesti sayang Tuhan dulu. Setuju ya? Baru Tuhan sayang. Bener gak? Seringkali kita dengar gitu teman-teman. Tapi konsep kerajaan sorga bukan gitu teman-teman. Itu yang Paulus katakan. Mau tahu gak konsep kerajaan surga gimana? 1 Yohanes 4 ayat 10. Ini baru the real meaning of kasih teman-teman. Saya bacain ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa. Catat tuh teman. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, tanda kurung, dulu, jauh sebelum kita mengasihi Tuhan. So ketika kita belajar untuk kasih Tuhan Allahmu, kasih dengan segenap jiwa, kalian akan end up, akan stres. Kalian karena nggak mengerti konsep itu. Bahwa sebetulnya jauh setelah Tuhan Yesus datang, Yohanes sampaikan bahwa kasih itu adalah ketika Tuhan sudah mengasihi kita dahulu. Jauh sebelum kita dikasihi Tuhan teman-teman. Karena kita udah dimengertiin, dikasihi sama Tuhan, so kita bisa ngertiin orang lain. Kita bisa ngertiin keadaan, kita bisa ngertiin orang tua kita bisa ngertiin teman-teman. Karena kita udah dikasihi, kita bisa mengasihi teman-teman. Karena kita sudah diampuni, kita bisa mengampuni teman-teman. Karena kita sudah dimaafkan sama Tuhan, kita bisa memaafkan teman-teman. Ini loh konsepnya teman-teman. Bukan kalian bersusah-susah. Tuh kotak persembahan supaya Tuhan senang. Supaya Tuhan mengasihi kalian. Bukan mimbar ini teman-teman. Bukan alat musik ini yang bikin Tuhan senang. Kalian mesti paham bahwa Tuhan udah jauh sebelum kita melakukan itu buat Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Setuju ya teman-teman ya? Kita nggak mungkin memberi kalau kitanya nggak punya. Setuju nggak? Kalian mau ngasih orang kue, kalian sendiri nggak punya kuenya. Nah Tuhan ini udah kasih kuenya teman-teman. Dengan kita udah dapat, so kita bisa kasih sama orang lain. Ini prinsip kasih teman-teman. Tadi Tante Ike sharing di doa persiapan, bagaimana Tante, Om, perjalanan 1,5 tahun ini tiap hari continuous baca Alkitab tiap hari. Tante bilang gini, bahkan ada satu ketika Tante bilang titik terang aja udah gak ada. Kayaknya jawaban Tuhan tuh udah gak ada. Ya. Tapi cara pandang Tante berubah. Dia download firman Tuhan tiap hari. Bahkan Tante bilang jadi candu katanya. Ketika firman Tuhan jadi candu, hidup Tante diubahkan, cara pandang Tante Ike diubahkan teman-teman. Ini contohnya di depan kita teman-teman. Tante yang tiap hari, tiap saat ngingetin kita loh. Ada kali waktu besok udah gak ada yang ngingetin kita teman-teman buat baca firman Tuhan.
tante udah dapet, tante udah menerima, dia kasih sama teman-teman, ini loh begini prosesnya, ini loh tahapnya. Tante nggak mungkin gembar-gembor kalau dia sendiri dia nggak ngalamin, dia sendiri nggak dapet. Setuju ya? Nggak mungkin kita memberi tanpa kita menerima sebelumnya. Coba siang ini kita cek, Tuhan udah jadi nomor 1 belum dalam hidup kita? Kecenderungan orang ya teman-teman, kalau contoh nih, saya di rumah, saya menjadi nomor 1 buat istri saya, anak-anak saya ngomong apa aja, mungkin ngomong yang ngaco sekalipun, mereka bisa percaya teman-teman, setuju nggak? Karena saya orang nomor 1 di rumah, atau nomor orang 1 dimanapun Tuhan tetapkan. Kecenderungan manusia adalah kalau nih orang ngomong, didengar loh, setuju nggak? Nah kalau bukan yang nomor 1 ngomong, didengar nggak? Didengar, cuman ya dengar kiri keluar kanan gitulah bedanya. Nah poinnya adalah ketika siang hari ini kita tahu dan paham konsepnya dan jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Kalian masih mau dengar suara yang lain nggak? Halo? Hah? Udah enggak ya? Udah nggak minat lah. Kenapa? Suara Tuhan lebih didengar, lebih berarti, lebih precious. Suara Tuhan di mana sih? Tiap-tiap pagi teman-teman. Ini sorry, saya bukan nyombongin, tapi saya juga belajar. Saya juga berprogres loh teman-teman. This is my Christian progressive dengan istri saya. Tiap-tiap pagi teman-teman, kita bangun, belajar, saat teduh, nyanyi, kadang-kadang bisa ketiduran, sadar lagi. Jangan diketawain teman-teman, proses. Nggak gampang memang. Nah tapi saya belajar taruh Tuhan nomor 1. So apa yang Tuhan ngomong, saya belajar suka, belajar senang. Hopefully itu yang terjadi sama kalian ya teman-teman. Oke. Tadi ya, belief system kita bicara tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap bla 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 bla. Bahwa sebetulnya esensi yang terbaik, yang paling benar adalah Tuhan sudah kasih kita teman-teman. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi udah ya. Oke. Yang kita mau belajar siang hari ini tadi Paulus sudah sampaikan bahwa ketika dia mengenal Tuhan, dia mendefinisikan bagaimana kasih, bagaimana buah-buah roh itu ya teman-teman. Nah, kita mau masuk dalam paradigmanya si Yohanes teman-teman. 2 murid Yesus yang tadi aku bilang di awal, kita mau belajar dari tokoh kedua namanya Yohanes. Yohanes itu dicatat dan ditemukan Yohanes wafat dalam usia yang tua ya teman-teman. Gak seperti murid-murid Yesus yang lain yang martir, mati disalib, dikulitin, ditusuk, ditombak dan lain-lain. Yohanes ini mati tua teman-teman. Dan gak sama dengan murid-murid yang lain. Nah Yohanes ini menangkap esensi dalam Injil Yohanes ya, yang kitab dia tulis sendiri bahwa dia melabelkan dirinya bukan seperti Paulus. Saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, aku mau mati bersama Tuhan. Nah Yohanes beda, Yohanes bilang katakan bahwa dia adalah yang dikasihi Tuhan. Ya kalau teman-teman baca yang dalam itu murid yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan itu ditujukan kepada Yohanes teman-teman. Ya dia melabelkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang berada di titik terakhir, momen terakhir Tuhan Yesus berpulang, disalibkan di Bukit Golgota. Momen di mana murid Yesus yang menyaksikan kematian Tuhan Yesus terakhir di kayu salib. Momen di mana murid Yesus yang pasang badan ngadepin tentara Romawi hari itu. Ya, ketika kita sudah memahami arti kasih tadi ya, buah-buah roh itu secara nggak langsung diubahkan. Kenapa ya kok kita bisa tiba-tiba sabar ya? Sering nggak sih teman-teman nih, secara natural aja gitu. Saya dulu tuh sering mungkin berkata-kata kasar, kotor gitu ya kalau di sekolah. Tapi kok semenjak Tuhan rubah saya, yang mungkin papi saya struggle sama
sama pertumbuhan pergaulan saya. Tapi sampai kepada satu titik Tuhan ubahkan saya bisa ngerasa, oh iya ya, kok saya bisa ya nggak ngomong kasar gitu ya, atau kotor ya. Oh iya ya, kok saya bisa ya nggak bohong ya. Oh iya, kok bisa ya saya mengampuni dia ya. Padahal saya lagi gondok nih. Kok bisa ya saya lebih sabar dari yang sebelum-sebelumnya ya. Nah ini yang amaze, yang siang hari ini kita mesti tangkap dan kita mesti paham teman-teman. Karena kalau kita udah mengerti, udah sampai ke titik itu, pasti hidup kita berubah. Pasti hidup kita berubah teman-teman. Dua Korintus 3 ayat 9. Ini yang kita mau bahas. Dua tokoh tadi di-relate dalam satu perjalanan pelayanan. Seperti ini teman-teman. 2 Korintus 3 ayat 9 bilang gini. Dalam King James Version-nya bilang gini. For if the ministration of condemnation be glory, much more the ministration of righteousness exceed in glory. Maksudku ialah gini, jika cara lama melayani Allah itu apa? Menghakimi orang-orang berdosa. Dia tuh dulu gitu. Nah, tuh yang main musik itu tuh begitu tuh. Jangan gitu, jangan dijadwal udah, dia begitu tuh. Sering dengar ya teman-teman, atau ngegeng. Dia mah nggak CS, dia begitu. Dia lebih holy, udah jangan. Seringkali dalam pelayanannya bukan bicara gereja, teman. Semua di sekolah kalian, pekerjaan kalian, rumah tangga kalian, bicara tentang itu tadi, ya. Cara lama melayani Allah yang menghakimi orang berdosa, datang dengan kemuliaan. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua dibilang gini, tentu saja ini cara yang kedua nih teman-teman. Cara baru melayani Allah, ini versi Alkitab mudah dibaca nih, AMD itu. Ya, banyak terjemahan nih, salah satunya yang aku lihat terjemahannya agak lebih gampang dicerna. Tentu saja cara baru melayani Allah yang membebaskan manusia dari dosa jauh lebih mulia. Ya, jadi ada pelayanan yang orientasinya apa? Dosa. Lu dosa nih, lu mantan ini nih, ex ini nih, nggak boleh pelayanan. Udah, kita jangan bergaul. Tapi ada pelayanan kedua yang dia lihat apa? Berdosa ya. Oke. Tapi bukan dosanya yang dia lihat. Slide berikutnya bilang gini. Ada dua tipe pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Yang kedua adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kita mau ada di mana nih teman-teman nih? Mau jadi anak Tuhan yang mana nih? Ketika kita udah paham esensi kasih tadi ya, Tuhan udah kasih dulu ya teman-teman, so kita bisa kasih itu buat orang lain. Pelayanan penghukuman itu seringkali kan kita judge orang-orang yang nggak lebih baik dari kita. Kita nih kalau udah khotbah nih, atau udah sharing, udah mimpin, yang lain mah nggak lebih holy. Sering nggak sih gitu? Gue udah WL, udah singer, yang lain mah chill. Sering ya teman-teman, jujur deh. Mungkin saya juga gitu kali. Tapi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran itu apa? Ini sebenarnya real tugas gereja teman-teman. Siapapun yang Tuhan titipkan, siapapun latar belakang, apapun latar belakangnya, orientasinya bukan dosanya teman-teman. Next slide bilang gini, fokus ministration of condemnation adalah si pendosanya daripada dosanya teman-teman. Di gereja ada nggak? Banyak. Dan ini ironis ya teman-teman. Tapi kalau fokus ministration of righteousness, si kebenaran tadi. Next slide-nya bilang apa? Fokusnya apa? Dosanya teman-teman. Dosa dari si pendosanya.
Fokus sorga itu bukan dosanya, tapi si korbannya. Supaya apa? Supaya bebas. Merdeka dari dosa, bukan merdeka dari dosa. Merdeka apa? Atas dosa, teman-teman. Harusnya pelayanan Initiation of Righteousness itu bunyinya begitu, teman-teman. Sering gak sih teman-teman yang ketemu altar call, datang, nyanyi, oh Tuhan kau baik, dijamah Tuhan. Waduh, sampai getar-getar, sampai tumbang-tumbang. Besok keluar dari pintu gereja, hidupnya masih sama gak? Sering kita lihat masih sama ya teman-teman. So, artinya apa tuh teman-teman? Berarti poinnya adalah bukan bagaimana dia dijamah di altar call. Hidupnya belum dapat esensi itu teman-teman. So, dalam pelayanan ketika ministry itu dijalankan, katakan di sekolah, di gereja, di rumah tangga, fokusnya adalah bukan kesalahannya teman-teman. Fokusnya adalah orangnya, supaya dia bebas, dia merdeka, dan hidup dia diubahkan. So ketika semua penghuni di dalam satu komunitas itu diubahkan, gereja diubahkan teman-teman. Tapi kalau kita masih fokus sama dosanya, kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, kita belum mengerti bahwa Tuhan udah kasih-kasihnya buat kita. Teman-teman, saya ngerenung ini, saya sampai nangis sendiri kemarin teman-teman. Oh gitu ya Tuhan. Nah ini sering kali juga gini teman, kita ngelabelin orang-orang di gereja atau teman-teman kita lagi ada masalah nih, sering gak gini? Gara-gara dia tuh nggak cinta Tuhan, makanya kan sakit-sakitan kan. Nah, gara-gara tuh kan nggak diberkati kan, makanya tuh. Sering nggak sih teman-teman gitu? Sering kali kita ngelabelin teman-teman kita atau siapapun orang yang kita rasa nggak lebih holy dari kita. Kenapa? Karena orientasinya si dosanya, bukan si orang-orangnya, teman-teman. So fokus surga adalah si korbannya, bukan dosanya teman-teman. Fokusnya adalah si pendosanya. Sama seperti ketika Tuhan datang ke Taman Eden. Yang Tuhan cari siapa teman-teman? Halo? Mana nih apelnya? Wah, hilang satu nih. Gitu ya, di Kejadian ditulis ya. Oh bukan ya? Yang Tuhan cari apa? Hai Adam, siapa? Adam. Yang Tuhan cari siapa? Orangnya teman-teman. Saya pulang kantor. Dedi, Malkiel nih coret-coret tembok gitu ya. Harusnya respon saya apa? Mana temboknya, mana yang kotor? Begitu nggak teman-teman? Bukan. Fokus saya panggil anaknya, saya bilang, kenapa coret-coret tembok? Nah itu ada yang lebih gede tuh, coret-coret lagi besok ya. Besok dia nggak akan coret-coret. Tapi kalau saya lihat, wah kotor nih, mana tangannya? Selepet. Mana krayonnya? Dipatahin. Dia sakit hati teman-teman. Dan hidupnya bisa nggak berubah tuh. Tapi kalau kita fokusnya sama orangnya, hidup dia berubah teman-teman. So kita mesti punya konsep bahwa kita the sinners, orang berdosa yang disayang Tuhan. Bedanya cuma satu, contoh Chris. Saya kelihatan lebih kudus gitu ya. Chris nggak lebih kudus, enggak. Bedanya adalah saya belum ketahuan aja teman-teman. Dia udah ketahuan. Semua berdosa di hadapan Tuhan, setuju gak sih? Yang satu udah ketahuan, yang satu udah kebongkar. Yang satu sedang menutup-nutupi, yang satu sedang membungkus-bungkus.
sedang kamuflase. So siang hari ini kita belajar jangan gitu ya teman-teman. Supaya benar-benar hidup kita nggak sama lagi. Kita masuk dalam pelayanan righteousness tadi teman-teman. So kita jangan sampai jadi si Petrus. Nanti kita baca ya di sebentar ya. Teman-teman bisa bantu saya enggak yang Yohanes berapa? Sebentar ya. Gini, saya cerita aja deh. Teman-teman ingat ya, kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Dia orang yang paling gembar-gembor. Saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, Tuhan, aku mau mati sama Tuhan. Yuk, Tuhan mau mati, aku mau mati. Dia yang tebas kuping orang tuh. Dia yang paling agresif dah menunjukkan bahwa dia tuh mencintai Tuhan. Beda ya dengan Yohanes ya. Yohanes hanya dia merasa bahwa dia dikasihi Tuhan, itu aja udah enough buat dia. Nah, Paulus tuh beda. Tapi ingat gak teman-teman, kejadian ketika Tuhan Yesus bilang, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Oh enggak Tuhan, enggak. Kejadiannya apa? The power of emak-emak tuh teman-teman. Kamu murid Yesus ya? Oh bukan. Terus ada yang lewat lagi, perempuan yang lain. Ini nih yang sering bersama-sama dengan Yesus nih. Oh bukan. Sampai 3 kali dia bilang bukan. Sampai di satu pojok dia lihat Tuhan. Dan Tuhan lihat dia. Ingat gak kisahnya teman-teman? Terus Tuhan responnya apa? Misalnya Tuhan lagi lihat. Paulus. Gitu gak? Enggak kan teman-teman? Enggak ada tuh kejadian begitu tuh. Tuhan bawa pelayanan righteousness dalam Paulus. Kejadian pertama. Berlalu, sampai Tuhan Yesus disalib. Sampai kisahnya kalau teman-teman baca, Tuhan Yesus menampakkan diri sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus datang ke satu danau, dan dia cerita, setelah sekian lama malam cari ikan, gak dapet tuh ikan. Ya, pernah dengar ceritanya ya? Tuh, tebar jala ke sana. Nah, mereka nggak gempar tuh teman-teman, karena dia tahu bahwa itu tuh Tuhan. Dia turun. Paulus orang yang pertama buka baju, terus turun. Tebarkan jala. Benar teman-teman, dapat tuh ikan. Setelah semalaman nggak mancing, nggak dapat ikan, dapat tuh ikan. Terus dibawa pulang. Yuk makan bareng. Di tengah makan mereka nggak tanya, Tuhan, engkau Tuhan ya? Nggak tanya teman-teman. Tuhan bilang, yuk makan, habisin. Gitu. Sisanya bawa pulang. Nah di tengah itu mereka sadar bahwa ini Tuhan nih. Di tengah mereka makan disadar betul bahwa ini Tuhan nih. Momen berlalu sampai akhirnya Tuhan deketin Paulus. Dia bilang gini, Paulus, do you love me? Tuhan bilang. Ingat gak cerita itu? Ya. Tuhan Yesus tanya berapa kali teman-teman? Tuhan Yesus tanya 3 kali teman-teman. Tuhan Yesus tanya sebanyak Paulus sangkal dia. Balik-balik nih saya. Petrus teman-teman. Paulus sih. Jadi Tuhan Yesus nyatakan 3 kali, do you love me? Oh iya Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani ada 4 macam ya. Kasih itu philia, eros, storge sama agape. Nah, kurang lebih begini. Do you love me? Do you agape me? Tuhan bilang. Ya Tuhan.
I philia you Tuhan. Yang kedua Tuhan bilang, do you agape me? Iya Tuhan, I philia you. Petrus, do you agape me? 3 kali Tuhan tanya. Dan Petrus berubah hidupnya. Dia nangis. Di situ hidupnya berubah, teman-teman. Dia ingat bagaimana dia sangkal Tuhan. Dia ingat bagaimana orang yang dia sangkal, dia masih kasih ikan itu pagi. Dan Tuhan masih, Petrus tuh ketakutan teman-teman. Orang yang gua sangkal bangkit nih. Di hadapan dia lagi. Ketiga kali Tuhan tanya, do you agape me? Gak tahan ya. Ini orang yang udah aku sangkal. Tuhan tunjukin apa? Pelayanan righteousness teman-teman di sini. Bukan pelayanan penghukuman. Kalau Tuhan mau hukum udah gampang teman-teman. Buang aja tuh dari list murid-muridnya. Tuhan bangkit, Tuhan bisa labrakin satu-satu. Tapi enggak, Tuhan enggak begitu teman-teman. Dia jauh mengasihi sebelum kita mengasihi kita. Setuju teman-teman? Saya renungkan ini saya juga enggak tahan teman-teman kemarin. So, dosa itu enak enggak teman-teman? Enak enggak teman-teman? Enak. Kalau enggak enak enggak banyak orang yang jatuh ya teman-teman ya. Tapi ternyata dosa yang enak itu, kalau kita udah diubahkan kayak Petrus tadi, jangankan enak, pingin aja enggak teman-teman. Benar enggak sih? Dulu ya, saya tuh kelas 4 SD, 5 SD, pertama kali dibeliin video game. Waduh, maniak ya, mungkin namanya anak-anak ya. Seneng tuh main-main berjam-jam sampai lupa waktu. Saking sukanya teman, saking jatuh cintanya main game. Sampai diskors, kabur pelajaran, main ke warnet. Siapa yang pernah diskors main ke warnet? Saking terikatnya. Tapi sekarang teman-teman, ketika saya sudah mengerti, mau juga, pingin juga enggak teman-teman. Saya berusaha nih, anak-anak punya video game main. Berusaha seneng, biar enggak stres ya malam sebelum tidur. Saya enggak dapet enaknya teman-teman. Karena apa? Karena saya diciptakan bukan buat game teman-teman. Setuju enggak? Ketika kalian merasa bahwa kita enggak diciptakan buat sesuatu yang useless, kalian pingin aja juga enggak teman-teman. So sama seperti dosa, ketika kita diciptakan bukan untuk dosa, pengen aja enggak teman-teman. Tapi enggak apa-apa, sekarang kalau misalnya masih fase di enak, jatuh dan bangun. Saya berdoa teman-teman supaya siang hari ini kita sama-sama diubahkan. Kita sama-sama ngerti konsep seperti yang di awal tadi. Yuk kita drag, kalau kalian tahu esensinya, hidup kalian berubah. Kalian gak main-main, kalian gak perlu sogok-sogok Tuhan. Berdosa nih, sogok aja Tuhan. Gak perlu teman-teman. Dengan sendirinya, kalian gak usah dipaksa. Kalian udah terima dan kalian balikin itu sama Tuhan. Karena kalian mengasihi Tuhan. Mengasihi teman-teman yang lain. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena hebatnya kita. Tapi apa? Karena siapa yang ada dalam diri kita teman-teman. Ya setuju ya. Siapa yang nomor 1 tadi itu loh. Di dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan yang ada dalam diri kita ada ya. Kita secara paham deh. Wah kayaknya enggak ada ini. Enak sih. Ya, tapi jangan deh. Sayang juga ya. Tapi udahlah, gue udah gak pengen nih. Move on. Kalian bukan kalian yang lama, saya bukan saya yang lama, kita bukan kita yang lama teman-teman. Ada amin.
Jangan jadi kadrun-kadrun rohani teman-teman. Saya mau mati buat Tuhan. Yuk rame-rame. Yuk mana yang perlu dibela nih? Mana? Kadrun gereja tuh. Yuk pelayanan, yuk meeting. Yuk review. Yuk latihan. Buktikan kalau kalian udah terima itu dan kalian kasih itu sama Tuhan. Tanpa dipaksa. Nggak dibuat-buat teman-teman. Mengampuni itu nggak dibuat-buat. Sabar itu nggak dibuat-buat. Murah hati itu nggak dibuat-buat. Sukacita itu nggak dibuat-buat. Nah itu. Alhasil kita menemukan bahwa dikasihi, teman-teman, Singer boleh maju yuk. Alhasil kita menemukan apa? Bahwa dikasihi dan mengasihi Tuhan udah masuk ke dalam belief system kita. Bahasa kasihnya udah sinkron nih teman-teman. Yang tadinya Tuhan nanya agape, kita jawabnya philia. Sekarang Tuhan tanya, do you agape me? Yes Lord, I agape you. Siang hari ini, yuk tutup mata kita. Pertanyaan sederhana, mungkin terlalu panjang tadi saya sampaikan, tapi minimal terakhir ini. Yang kalian pulang kita ingat yuk, termasuk saya. Bayangin kalau di depan kalian itu ada Tuhan. Kita semua pejamkan mata ya. Bayangin, visualisasikan bahwa di depan kalian ada Tuhan. Tuhan bilang gini, do you love me? Enggak usah dijawab teman-teman. Tuhan tanya lagi yang kedua, do you love me? Yang ketiga, Tuhan tanya, do you love me? Siang hari ini Tuhan gak butuh jawaban teman-teman. Tuhan butuh respon teman-teman. Tuhan butuh reaksi teman-teman. Tuhan butuh action teman-teman. Semua termasuk saya. Bahwa kalau kita mau menuju ke pelayanan yang membawa perubahan, pelayanan membawa kebenaran itu, seperti yang Tuhan ajarkan. Tuhan gak hakimi dosanya. Tuhan sayang orangnya, tapi Tuhan butuh korban teman-teman. Siang hari ini yuk kita pikirin, Tuhan gimana caranya aku jadi korban Tuhan. Sama seperti kisah perjanjian lama ya teman-teman. Orang mau bawa, orang berdosa nih, like us, berdosa di perjanjian lama. Dia harus bawa korban yang namanya burung tekukur atau domba yang tiada cacat. Ingat ya teman-teman. Dan dia harus bawa ke imam tuh. Saat dia punya salah, dia punya dosa. Apa yang imam lakukan? Kita yang berbuat dosa, kita mesti beli tuh domba yang tak bercacat itu. Kita beli sampai ke kita. Kita gotong-gotong, kita geret-geret tuh domba. Kita giring-giring. Sambil meringkik-meringkik tuh domba. Dibawa kepada imam. Dari kejauhan imam itu udah tahu. Ini yang berbuat dosa. Kalian gak usah cerita bahwa si imam itu tahu bahwa kalian berbuat dosa. Datang bawa korban. Yang dilakukan apa? Dia cek semua korbannya. Ada cacat gak? Pincang gak? Ada luka enggak? Kalau sempurna, oke. Sembelih saat itu. Dikorbankan. Dia enggak perlu tanya, kamu berdosa apa? Kamu habis ngapain? Yang imam lakukan adalah ketika korbannya layak di hadapan Tuhan, dia sembelih.
Tuhan sembelih hidupnya di kayu salib dan dia tukar sama kita, teman-teman. Tuhan tukar dosa kita jadi kesucian kita. Tuhan tukar kesucian Tuhan. Dia ambil dosa kita, teman. Dia nggak lihat masa lalu kalian. Dia nggak lihat itu semua. Yang dia lihat besok keluar dari pintu ini hidup kita berubah. Yang udah, yang lalu. Siang hari ini kita mau diajar untuk percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan. Percaya dan taat, teman-teman. Ada satu lagu yang kita mau sama-sama dengar, teman-teman gak perlu nyanyikan. Semoga lagu ini jadi doa buat kita semua. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Kita ya teman-teman siang hari ini katakan sama Tuhan. So trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. So trust and obey. There is no other way. For there's no other Nggak ada jalan lain, teman-teman. Nggak ada cara lain, teman-teman. Hanya percaya dan taat sama Tuhan yang udah kasih-kasihnya sama kita semua, teman-teman. Katakan sekali lagi, when we walk with the Lord. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shares on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. So trust and obey. So trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. So you trust and obey. Katakan, so trust and obey. So trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Katakan doa ini sama Tuhan. Kita mau janji untuk percaya, untuk taat sama Tuhan hari demi hari. to be happy in Jesus, and to trust and obey. So trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tuhan tanya sekali lagi sama kita. Do you love me? Dia tanya yang kedua. Do you still love me? Siang hari ini Tuhan tanya yang ketiga kali, teman-teman. Do you really love me?
Teman-teman gak usah jawab siang hari ini. Yang Tuhan minta adalah respon kita, teman-teman. Hidup kita mau berubah gak? Masalah boleh ada. Masalah silih berganti Tuhan akan taruh. Dan Tuhan udah sediain jalan keluarnya. Kita boleh berdosa, kita boleh punya salah, kita boleh punya kekurangan. Tapi siang hari ini Tuhan gak lihat itu semua, teman-teman. Tuhan mau buang itu semua, Tuhan gak cari itu, teman-teman. Tuhan lewatin itu semua siang hari ini. Yang Tuhan cari yang dan lebih berharga itu kita semua di tempat ini, teman. Dan Tuhan katakan, do you really, really love me? Do you really, really love me? So trust Him. For there's no other way. Biar siang hari ini firman ini jadi kekuatan, jadi rema, dan jadi janji kita sama Tuhan.